morning, everyone. Morning, ma'am. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Desti sehat? Sehat ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari anak-anak memimpin kita dalam doa. Saya dulu. Oke, Esther silakan. Boleh maju ke depan? Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pertama, kita berdoa. Bapa dalam kami atas surga, syukur Tuhan buat pagi ini mengumpulkan kami dalam ruang kelas ini, Bapak. Tuhan Yesus, kami akan belajar. Berkati Ibu Ratna yang akan mengajari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama kami berdoa. Amin. Terima kasih Esther. Oke. Hari ini hadir semua? Hadir. Oke, Ibu panggil namanya satu-satu ya. Jesti, Fanny, Ibu. Esther, Hadir Bu. Karini, Hadir Bu. Elva, Present. Oke. Sendani, Hadir Bu. Oke, berarti yang sudah hadir lumayan banyak ya hari ini. Iya. Oke, tidak apa-apa. Walaupun kita tidak banyak hari ini, pembelajaran kita bakalan seru. Oke? Oke. Nah, di sini sebelum Ibu akan memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan satu foto. Nanti anak-anak Ibu meminta ini kenapa bisa terjadi. Saya izin bantu Ya, silakan sekali ini. Tadi pagi sudah pada sarapan belum? Belum ya. Kenapa? Ada yang udah, ada yang belum ya. Oke, bagusnya sih sarapan. Biar semangat pembelajaran kami hari ini, ya kan? Ya Bu. Ya. Ibu udah makan Bu? Udah, Ibu udah makan tadi. Makan apa tadi Bu? Harus ceria, Bu. Iya dong, harus ceria. Tadi Ibu makan apa Bu? Tadi makan nasi uduk. Oke. Oke. Di sini Ibu ada menayangkan foto. Apa gambar yang ada di depan ini? Ada yang bisa menceritakan? Ada latihan baru, ada latihan khusus. Oke, terima kasih Pak Chandani sudah menjawab. Nah, di sini ada roti yang bagus dan ada roti yang sudah berjamur. Nah, Ibu yang bertanya nih, kenapa pada hari kedua ini makanan bisa seperti begini? Kenapa? Udah expired. Sudah expired. Apalagi? Sudah terkontaminasi Bu. Sudah terkontaminasi. Betul. Kenapa anak-anak pernah tidak membiarkan makanan di meja tanpa dikasih di dalam kulkas? Pernah nggak? Pasti perubahannya secepat itu akan membusuk ya. Misalkan seperti roti. Ada yang sering makan roti nggak? Ada. Nah, kalau dibiarkan beberapa hari di suhu ruang, maka cepat proses pembusukannya atau berubah berjamur. Nah, pasti anak-anak ini karena apa sih Bu? Pernah bertanya nggak kenapa kue yang dibiarkan di ruangan itu cepat berjamur? Pasti anak-anak bertanya ya. Nah, itu terjadi karena ada yang namanya bakteri. Ada yang tahu bakteri? Tidak. Tidak. Minggu lalu kita sudah mau belajar tentang bakteri. Oke. Nah, bagaimana? Pasti anak-anak juga bertanya, bagaimana sih bakteri itu
memperbanyak diri begitu cepat. Prosesnya ini, bayangin ya, dari hari pertama yang rotinya masih bagus, tiba-tiba hari kedua sudah berjamur. Pasti bakteri itu secepat itukah dia berjamur di sini? Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih bakteri itu memperbanyak dirinya di kehidupan dia. Oke? Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, ada pun learning objective kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita yang dimana student are able to explain the mechanism and stages of binary fission in bacteria in a correct and systematic manner, di mana siswa mampu menjelaskan mekanisme dan tahapan pembelahan binar pada bakteri secara runtut dan sistematis. Kedua, student are able to accurately identification and explain the characteristic of binary fission in bacteria, di mana siswa mampu mengidentifikasi serta menjelaskan karakteristik pembelahan binar pada bakteri dengan tepat. Jadi anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana sih mekanisme dan tahapan pembelahan binar dan juga karakteristik pembelahan binar itu seperti apa. Nah, pasti anak-anak bertanya, what is binary fission itu? Apa sih binary fission itu? Nah, binary fission is the most common method of asexual reproduction in bacteria, di mana binary fission ini adalah metode reproduksi aseksual yang paling umum pada bakteri. Nah, ini reproduksi aseksual pada bakteri itu adalah pembelahan binar. Itulah proses pertumbuhannya bakteri. Nah, melalui proses apa saja sih dalam pembelahan binar itu? Pertama, satu sel bakteri membelah menjadi 2 sel anak. Kedua, sel anak memiliki materi genetik yang sama dengan induknya. Ketiga, tidak memerlukan pasangan untuk berkembang biak. Nah, keempat, berlangsung cepat, sederhana, dan efisien. Nah, di sini ada proses pembelahan binar itu. Nanti ada gambar yang ditampilkan bagaimana sih pembelahan binar itu dia bisa bertumbuh secepat itu dalam beberapa waktu. Nah, di sini ada proses pembelahan binar yang sudah Ibu sebutkan tadi, di mana binary fission across several steps, namely. Nah, di sini anak-anak bisa memperhatikan di gambar ini ada proses pembelahan binar. Yang pertama itu adalah replikasi DNA, di mana DNA digandakan. Nah, kedua, pemanjangan sel. Kita tahu di replikasi DNA ini dia hanya satu. Nah, sedangkan di pemanjangan sel, di sini ada salinan DNA bergerak relatif ke arah berlawanan. Jadi dia mulai terbagi nih. Kedua, pembentukan septum, di mana pembentukan sekat pembelahan. Nah, di sini kan kita lihat anak-anak, di sini mulai ada septumnya, pembentukan septum. Nah, yang terakhir ada pembelahan sel, di mana terbentuk 2 sel anak yang identik. Jadi secepat itu dia berproses. Dalam sekejap dia langsung sudah pembentukan sel. Jadi at the end of the process, 2 daughter cells are formed that are genetically identical to the parent cell. Di mana proses akan terbentuk 2 sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk ini seperti begini. Jadi teman-teman, anak-anak, proses pembelahan binar ini ada replikasi DNA, pemanjangan sel, pembentukan septum, dan pembelahan sel. Esther, bisa diulangi apa saja proses pembelahan sel yang telah Ibu jelaskan? Nah, dari yang saya lihat tadi Bu, pembelahan sel itu ada replikasi DNA, pemanjangan sel, pembentukan septum, dan pembelahan selnya Bu. Oke Esther, bagus. Berarti benar-benar Esther sudah memperhatikan
apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan membahas replikasi DNA itu seperti apa? Replication-nya, di mana the initial state of binary fission, bacterial chromosome consisting of circular DNA replication themselves, di mana kromosom bakteri berupa DNA sirkular menggandakan diri. Kedua, replication begins at the origin of replication, di mana replikasi dimulai dari titik asal replikasi. Yang terakhir itu menghasilkan dua salinan DNA yang identik. Ketiga, selanjutnya ada pemanjangan sel seperti yang disebutkan Esther tadi yang digambar. Anak-anak bisa melihat di sini, dia pemanjangan sel. Dari satu tadi dia melakukan pemanjangan sel. Nah, di sini di bawah mengatakan bahwa sel bakteri mulai memanjang, dia memanjang dirinya. Kedua, salinan DNA tersebut bergerak berlawanan arah. Jadi dia tidak satu arah, dia berlawanan arah dalam mulai memanjangkan selnya tersebut. Dan ketiga adalah pertumbuhan membran sel membantu memisahkan kedua DNA tersebut. Nah, selanjutnya itu ada septum formation. Septum formation di mana pembentukan septum. Pada gambar ketiga tadi bisa kita lihat di sini ada pembentukan septum di mana terbentuknya sekat pembelahan ini. Anak-anak bisa memperhatikan dia sudah memulai membentuk septum. Tujuannya ini dia menjadi pembelahan sel nanti selanjutnya. Jadi pertama itu adalah the plasma membrane and cell wall grow inward, di mana membran plasma dan dinding sel tumbuh ke arah dalam. Jadi anak-anak bisa melihat gambarnya ini, dia melengkung ke dalam, dia mulai membentuk. Nah, selanjutnya a defined wall cell the septum form, di mana terbentuk sekat pemisah yang disebut septum. Dia mulai membentuk pemisah di antara replikasi DNA tadi. Selanjutnya, protein FTSZ membentuk cincin pembelahan atau sering disebut itu zering. Oke, cell division, di mana di sini ada pemisahan sel, di mana seperti yang digambar ini dia sudah mulai memisah, sel ini sudah memisah anak-anak. Jadi pertama itu adalah the septum develop until it close completely, di mana septum berkembang hingga menutup sempurna. Kita lihat di gambar tadi dia sudah membentuk sempurna jadi satu. Dari sudah menjadi dua, dari satu dia sudah langsung menjadi dua. Nah, selanjutnya the parent cell separates into the daughter cell, di mana sel induk terpisah menjadi dua sel anak. Seperti yang digambar tadi, dia sudah menjadi dua, dari satu tadi menjadi dua. Nah, selanjutnya itu setiap sel anak menerima satu salinan DNA, ada sitoplasma dan membran sel. Nah, adapun sesuai dengan tujuan pembelajaran kita anak-anak, ada karakteristik dari of binary fission atau pembelahan biner, ada karakteristiknya. Apa itu karakteristik? Yang pertama yaitu producer genetically identical daughter cell, di mana menghasilkan sel anak identik secara genetik. Nah, jadi kita bisa memahami karakteristik dari pembelahan biner itu yaitu menghasilkan sel anak identik yang secara genetik. Kedua, includes asexual reproduction, mana termasuk reproduksi aseksual. Jadi bakteri ini anak-anak dia termasuk reproduksi apa? Reproduksi aseksual. Jadi anak-anak harus mengingat bahwa pembelahan biner dalam bakteri itu dia termasuk reproduksi aseksual. Nah, ketiga ada does not involve the exchange of genetic material, di mana tidak melibatkan pertukaran materi genetik. Jadi kita lihat tadi di gambar dia melakukan secara sendiri gitu loh. Nah, selanjutnya berlangsung cepat dan efisien. Kita lihat kan seperti yang di gambar roti tadi,
dalam 1 hari 2 hari secepat roti yang kita biarkan langsung berjamur. Nah, jadi bakteri itu dia bisa mempercepat pertumbuhannya secara langsung, gitu. Selanjutnya yang terakhir itu menjadi cara reproduksi utama pada bakteri. Jadi teman-teman, anak-anak harus diingat bahwa pembelahan binar itu adalah salah satu cara reproduksi utama. Ini ada yang ingin ditanyakan? Mengerti? Oke. Baik, anak-anak. Kalau anak-anak sudah mengerti dari materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk itu, di sini Ibu ada tugas. Nanti Ibu minta 2 kelompok dikerjakan dan dipresentasikan di depan kelas. Oke? Nanti kalau ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan. Silakan. Ibu kasih waktu itu soalnya mudah nih. 5 menit saja. Oke? Iya. Ada yang ditanyakan Jendeni? Bisa ya? Oke. Finish. Teruskan dari mana? Dari toilet. Ya. Oke. Nanti ada tugas ya. Ini Esther? Sudah, Bu. Oke. Oke, karena sudah selesai, Esther bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Ibu. Oke, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Nah, di sini kami terdiri dari saya sendiri, yaitu ada Karmi juga, ada Kristantika, dan ada Aida Kristina. Nah, di sini bagian-bagiannya ya. Nah, yang pertama itu DNA replication. Nah, di sini DNA itu dapat direplikasi. Terus yang kedua ada cell elongation. Terus yaitu untayan pada DNA itu dapat bergerak. Terus yang ketiga ada centrum chromatation, yang dimana yaitu bisa terbentuk centrum yang membantu sel. Terus yang keempat itu ada cell division, yaitu di situ 2 sel anak itu dapat terbentuk. Oke. Thank you, Esther. Ayo kelompok selanjutnya Anda silakan dipresentasikan hasil diskusi.
Okay, good morning everyone. Good morning. We are from group 2. Presentasikan tulis kita. Untuk satu DNA replication, what happens, DNA is duplicated. Number 2, cell elongation, what happens, DNA strands move relative to opposite poles. Number 3, septum formation, what happens, septum is formed dividing the cell. And number 4, cell division, what happens, two daughter cells are formed. There are. Oke, thank you Chandani. Oke, anak-anak, jawaban-jawabannya sudah benar semua. Berarti benar-benar memperhatikan pada saat ibu menjelaskan materi yang ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum ibu menyimpulkan, ibu meminta salah satu dari anak-anak yang menyimpulkan materi kita pembelajaran hari ini. Siapa? Elva, silakan Elva. Jadi di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini, Bu, mengenai tadi yang dijelaskan mengenai pembelahan ginjal, di mana pembelahan ginjal adalah cara reproduksi aseksual yang paling umum pada bakteri. Terus ada tahapannya. Yang pertama, replikasi DNA, yang kedua pemajalan sel, yang ketiga pembentukan septum, dan yang keempat pemisahan sel. Oke, terima kasih Elva. Beri Elva buat Elva. Oke, nah anak-anak, ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Betul yang dikatakan Elva bahwa binary fission is the most common form of asexual reproduction in bacteria, di mana bahwa kita tahu pembelahan ginjal merupakan reproduksi aseksual yang paling umum pada bakteri. Jadi anak-anak harus mengingat reproduksi pada bakteri apa gitu ya. Nah, di replikasi pembelahan binary ini terjadi 4 tahap, yaitu ada DNA replication, cell elongation, septum formation, dan cell separation. Di mana pembelahan ginjal menyebabkan populasi bakteri meningkat secara cepat. Jadi tahapan ini dia dapat menyebabkan populasi bakteri meningkat sangat cepat. Jadi sesuai pada gambar yang ibu tampilkan bahwa tadi hari pertama, hari kedua roti itu sudah berubah, sudah berjamur. Jadi proses hidupnya itu cepat, sekejap. Jadi anak-anak, lebih bagusnya ibu sarankan kalau memiliki makanan jangan dibiarkan saja di atasnya aja, karena itu dapat dihinggapi oleh bakteri. Bakteri itu dari mana saja? Dari lalat, dari udara, pasti ada bakteri. Jadi ibu meminta anak-anak menjaga pola hidup, menjaga kebersihan, jangan membiarkan makanan di atas meja, lebih bagusnya dikasih di freezer. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang dipertanyakan sebelum ibu tutup? Cukup. Oke, baik anak-anak, terima kasih buat pertemuan hari ini. Setelah ini masih ada kelas? Masih. Untuk itu kalau masih ada kelas, kita berusaha berdoa. Jadi terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya dari awal tadi hingga selesai. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan masuknya sudah. Satu, dua, tiga.
Kelompok 1 mendapatkan 5 poin. Dan ini minus 2. Oke, kita jumlahin ya. 1, 2, 3 dikurang 2 berarti 1. 1 ditambah 5 6. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 2 5. Jadi pemenangnya kelompok 1. Oke anak-anak, terima kasih ya yang udah antusias untuk mengikuti games pada siang hari ini. Mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan atau ada yang bisa katakan yang kalian pahami? Ada yang bisa katakan yang kalian ingat atau kalian bisa menyimpulkan? Ya, nanti di slide ada contohnya di sini sendiri apa aja yang kalian ingat? Seni peluru, seni pelana, terus Excel, terus sama lagi sendi ekstra, sendi peluru, sendi putar, sendi apa? Pelana, terus oke, sisanya kalian ingat. Ibu harap minggu depan kalian ingat ya. Iya Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi yaitu tentang sudah menjelaskan itu tentang jenis-jenis kelainan. Nah, hari ini tidak masuk siapa aja? Tidak masuk? Ada Yayan Bu. Yayan, Yunda. Yunda. Seperti Riko, Renon. Oke. Ya, jika temannya masuk kelas, oke, ya Bu. Nah, karena hari ini pelajaran kita sampai di sini, Ibu harap kalian belajar lagi tentang sendi karena sendi itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini ada pelajaran lagi? Ada Bu. Ada, jadi nggak usah doa ya, nggak apa-apa ya. Ya Bu. Nanti kita lanjut aja ke pelajaran berikutnya. Ibu sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, kalau join aja di ini ya, chat aja di grup WA kita ya, oke? Iya Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Ya sehat-sehat ya Nak, sehat-sehat ya, sehat selalu ya. Amin. Dah. Good morning everyone. Morning, ma'am. How are you today? Fine. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya nih, apakah hari ini udah pada sarapan? Belum. Tadi sebelum kelas Ibu, kalian ada kelas nggak? Ada Bu. Ada Bu. Oke, jadi ini mata pelajaran yang keberapa? 3. Oke, yang ketiga ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Oke, yang mana mulai? Sini aja ya Bu. Iya boleh. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan berhadir di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami. Tuhan tolong berkati dari awal pertengahan hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ratna. Terima kasih Bu. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ada Bu. Siapa? Banyak Bu. Banyak. Keterangannya apa? Tanpa 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 keterangan ya. Oke anak-anak, Ibu akan absen dulu ya. Ya Bu. Yesti, Hadir Bu. Pani, Hadir Bu. Chandani, Hadir Bu. Ratna, Hadir Bu. Prista, Hadir Bu. Karini, Hadir Bu. Elva. Present. Oke, mantap. Yang tidak hadir nanti boleh diingatin temannya ya biar bisa hadir pada hari ini.
Oh, daun. Ya, benar sekali. Ini adalah daun. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada daun ini. Daun ini berwarna apa? Hijau. Oke, benar. Daun ini berwarna hijau. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengapa kira-kira mengapa daun ini memiliki warna hijau? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa daun ini berwarna hijau? Karena ada pigmentnya, Bu. Oke, benar. Karena ada pigmentnya ya. Nah, jadi anak-anak, kenapa daun ini berwarna hijau? Karena daun ini memiliki kloroplas. Oke, iya benar. Karena daun ini memiliki kloroplas. Nah, di sini menurut kalian nih, bagaimana daun ini dapat membuat makanannya sendiri? Kenapa daun ini bisa Fotosintesis. Ya benar, jawabannya tepat sekali ya, karena memiliki fotosintesis. Bu, boleh pegang nggak daunnya? Boleh, Pani boleh maju ke depan untuk memegang daunnya. Saya mau lihat itu daun apa, Bu? Ini daun mangga. Tadi Ibu. Besar banget ya, Bu. Iya, besar banget daunnya. Ini daun sirih ya, Bu? Iya benar, ini daun sirih ya. Oke anak-anak, kalau begitu Ibu ingin bertanya lagi nih. Menurut kalian, bagian apa di dalam sel tumbuhan yang berperan sehingga tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis? Ada yang bisa jawab? Klorofil. Klorofil apa ya? Klorofil, karena memiliki klorofil ya. Iya benar, karena memiliki kloe. Silemnya juga berarti emosi, Bu. Iya benar. Jawaban kalian sangat-sangat luar biasa ya. Oke. Oke anak-anak, hari ini kita akan melihat. Nah di sini ada sebuah gambar, yaitu ada yang bisa tebak atau ada yang bisa menjawab ini gambar apa? Struktur dari sel tumbuhan. Oh iya benar, ini adalah gambar struktur sel tumbuhan. Nah di sini ada juga bagian-bagiannya, yaitu ada sel wall, ada sel membran, ada sitoplasma, dan ada juga nukleus, ribosom, endoplasma, endoplasmic reticulum, terus ada Golgi apparatus, terus ada mitokondria, dan ada kloroplas juga, dan ada juga central vacuole. Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagiannya anak-anak. Oke, learning objective. Nah, di sini pada tujuan pembelajaran kita yaitu explain the structure of plant cell and the characteristic, yaitu cell wall, chloroplast, and vacuola, and explain the presentation of S organelle. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini yaitu bertujuan untuk bagaimana kita itu bisa mempelajari struktur pada sel tumbuhan, yaitu kita bisa mengenal organel khasnya, terus kita bisa melihat dinding selnya, kloroplas, dan vakuola yang ada pada tumbuhan tersebut. Serta juga kita bisa menjelaskan fungsi masing-masing bagian dari organel tersebut, anak-anak. Nah, oke, lanjut. Di sini, look again at the image of plant of cell on the creation. Nah, anak-anak, kalian boleh memperhatikan kembali gambar yang sudah Ibu tanyakan tadi ya. Nah, ini adalah gambar struktur sel. Nah, di sini bagian-bagiannya. Ada yang mau membaca bagian-bagiannya? Satu orang boleh membacakan bagian-bagian dari gambar ini. Oke, Pani boleh? Jadi yang satu, Bu ya? Iya, benar. Baca yang itu aja yang kanannya, Bu. Boleh yang kanan, yang ini deh. Ini. Kalau ini tuh ada juga fungsi-fungsinya dari bagian-bagian tersebut. Oke, number one itu ada cell wall, kemudian sel membran, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada nukleus, yang kelima ada ribosom, yang keenam ada endoplasmic reticulum, yang ketujuh ada Golgi apparatus, yang kedelapan ada mitokondria, yang kesembilan ada kloroplas ya begitu. Iya. Kloroplas, yang ke-10 ada central vacuole. Oke anak-anak, benar sekali Pani ya. Terima kasih Pani. Ya, Bu. Nah ini adalah bagian-bagian dari daun tadi. Nah tadi juga kita sudah melihat bersama-sama. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi kita, yaitu ada division atau pengertian. Nah di sini plant cell are the smallest structural and function units of a plant.
with plant cell, various organelles work together to carry out vital function. The structure of a plant cell consists of a cell membrane, cytoplasma, nucleus, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and additional organelle such as a cell wall, chloroplast, and a larvae function. Nah, di sini pada hari ini pengertiannya itu sel tumbuhan itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang dimana dia itu penyusun pada tumbuhan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat juga di dalam sel itu dia terdapat berbagai organel yang bisa bekerja, yang dimana mereka bisa bekerja satu sama lain, atau mereka itu bisa menjalankan fungsi kehidupannya sendiri, yaitu setiap organel itu bisa memiliki semua sel yang ada di bagian-bagiannya, yaitu ada sel tumbuhan yang mempunyai organel khas, yaitu ada yang pertama itu ada dinding sel, terus yang kedua ada kloroplast, terus yang ketiga itu ada vakuola. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada division of simple plant cell organelle. Nah, di sini ada cell wall, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, give shape to the cell. Terus yang number 1, number 2, protect the cell. Number 3, target sel struktur, yang dimana pada setiap organel ini dia itu adalah dinding sel. Nah, di dinding sel ini adalah bagian-bagian dari dinding sel tersebut ya anak-anak. Nah, dinding sel ini terletak paling luar, sehingga dia bisa berfungsi memberikan atau membentuk pada sel tersebut gitu. Nah, di sini dia itu berfungsi juga untuk melindungi selnya itu, terus memperkuat struktur selnya itu. Nah anak-anak, sekarang ibu mau coba kalian bayangkan jika sebuah rumah itu tidak memiliki dinding. Nah, apa yang akan terjadi jika rumah tidak memiliki dinding? Ada yang bisa jawab? Ya benar. Kenapa ya Pak? Oh iya benar, tidak bisa tidur ya, kan bisa kedinginan ya. Tadi aku juga sudah menjawab rumahnya tidak kokoh. Ya, jawaban kalian sangat-sangat benar. Itu yang dimana juga di sini kita bisa melihat itu begitu juga dengan sel tumbuhan ketika dia tidak mempunyai dinding sel gitu. Oke, lanjut. Next, di sini ada kloroplast yang dimana yang pertama contain kloroplast, terus kedua clear photosynthesis of food, terus yang ketiga produce food complex, yang dimana pada kloroplast ini dia mengandung pigmen anak-anak. Nah, kloroplast ini mengandung pigmen yaitu yang hijau, yang mana kita sudah melihat bersama, yang hijau itu disebut klorofil. Tadi kan kita sudah membahas bersama di awalnya sebelum kita membahas lebih lanjut ke penjelasan dari masing-masing poin ini, yaitu nah disinilah juga proses pada setiap proses fotosintesis itu berlangsung, sehingga bagaimana tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri anak-anak. Jadi tanpa adanya ini tumbuhan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri anak-anak. Seperti kita juga ya. Oke. Next, di sini juga ada vakuola, yang dimana yang number 1 ada store water, terus number 2 ada store food crystals, terus number 3 ada store pigment, terus number 4 ada store metabolis waste produce, terus number 5 maintenance cell turgor free, yang dimana pada vakuola ini dia itu berfungsi untuk menyimpan air.
terus ada menyimpan air, ada juga dia tuh bisa menyimpan cadangan makanan, terus ada pigmentnya juga, nah terus ada zat sisa metabolisme. Nah ternyata vakuola itu juga memiliki sisa metabolisme yaitu, terus di sini juga dia bisa menjaga tekanan turgor yang sehingga tumbuhan itu bisa dapat berdiri atau bisa berdiri tegak gitu anak-anak. Oke anak-anak. Nah nanti kita ada main game yaitu ada game waterfall. Nah sebelum kita lanjut ke permainan, apakah ada yang ingin bertanya untuk materi kita pada hari ini? Iya Bu. Oke. Saya Bu bertanya. Oh Sani, boleh Sani bertanya. Saya mau tanya Bu, kenapa kalau di vakula pada tumbuhan tadi yang saya lihat itu kenapa dia ukurannya lebih besar daripada sel hewan? Oh, oke, pertanyaan tadi, mengapa pada vakula sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar ya? Ya. Oke, ini di sini Ibu akan menjawab ya, mengapa lebih besar? Karena vakula pada sel tumbuhan itu berfungsi untuk menyimpan banyak air. Seperti tadi Ibu sudah menjelaskan di layar kita pada hari ini atau di materi kita hari ini, yaitu juga bisa menjaga tekanan agar turgor itu bisa bertumbuh tetap kokoh. Seperti rumah tadi, kalau tanpa dinding rumah tidak bisa berdiri kokoh gitu kan. Nah begitu juga dengan vakula, tanpa sel tumbuhan dia tidak bisa berdiri dengan kokoh atau tanpa turgornya gitu. Oke, ini apa jawabannya sudah bisa diterima tadi? Sudah Bu, terima kasih ya Bu. Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjut bermain game, yaitu game kita pada hari ini menggunakan waterfall. Nah Ibu mau kalian membentuk dua kelompok. Sudah Bu. Apakah bisa membentuk dua kelompok? Oke, Sudah, Bu. bisa ya. Oke, di sini kita akan bermain waterfall. Sorry anak-anak. Berapa itu? Cie Bu. Suaminya ya Bu. Ya ada ya. Ibu dulu. Kalau saya juga. Anak-anak boleh tunggu sebentar ya. Ibu, harus sabar kok Bu. Oke, makasih ya Pak. Ibu, semangat. Oke anak-anak, ini adalah kuis kita pada hari ini. Oke, ada yang penasaran dengan soal kuisnya? Ada Bu. Oke, kita alami bersama-sama ya. Oke Bu. Nah, di sini Ibu akan menjawab, Ibu akan mencatat poin-poin yang bisa menjawab. Nah, di sini soal itu Ibu bagi 10. Oke, sekarang kita lanjut ke games kita. Oke Bu. Kuis ini nggak mau main katanya. Oke, ini ada gamesnya. Siapa yang bisa menjawab? Suara satu. Bu. Kelompok satu atau kelompok dua? B. Kelompok satu? B Bu. B. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Kelompok dulu. Kami juga jawab Bu. Kalau Bu, ini siapa yang cepat ya? Itu nggak bilang Bu. Kasih poin juga dong. Itu nggak bilang tadi. Oke, kalau yang tidak bisa jawab dikasih poin 5 deh. Ya. Kalau yang jawab juga poin 5. Kami belum satu juga sih. Ibu. Bu, kami belum satu. Oke, sekarang lanjut ke kelompok dua. Kelompok dua. C. Oke, oke. Kita lihat jawabannya ya. Oh, bahkan lagi pada soalnya Bu. Oke, Jadi benar. mereka Bu. Yeay. Ibu. Bu, kita belum satu. Kelompok satu Elva ya. Iya Bu. Oke, Bu, kelompok nanti satu. kan ada. Nanti saya tinggal C Bu. Nanti ya C. Oke deh, karena tadi nomor 2 sama-sama bisa menjawab, jadi ibu kasih poin 10 lah ya. Iya Bu. Oke. Nanti ya C.
levels in plant cell is C. Oke, kelompok peserta C. C, C. Tadi C ya. Tadi C. Tadi jawab C. Oke, sekarang kita lihat. Jadi jawabannya B. Itu yang benar kelompok 2. Terus kelompok 1 dikurangi lagi. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 7. Baca lagi Bu, baca lagi Bu. Jadi boleh baca. Jawabannya C Bu. C. Kosong. Kelompok 1 C, kelompok 2 C. C. Oke, kita lihat sama-sama. Ibu kamu boleh tulisnya Bu. Oke. Oke, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar semuanya ya. Jadi nomor 7 itu jawabannya A. Nah, itu berarti poinnya 5. Baca Oke, lagi Bu. kita lanjut di soal nomor 8. Oke. Chandra nih boleh baca soal nomor 8. The main function of cell walls is Kelompok Chandra nih jawab C. C. Oke, kelompok 1 Elpa. Kamu jawab Bu. Oke, Kamu C. C. Oke, kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, benar. Jawabannya C. Jadi sama-sama poin 1. Iya, kamu aja. Karena sukanya B. Bisa Bu, bisa. Nanti Ibu bila boleh minta tolong bantuan peserta nextnya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 9. Oke. Ini Ibu akan bacakan kita the correct statement about chloroplast is. Jawabannya C. C Bu. C. C. C atau D? C Bu. C. C. Kelompok 1 apa C atau D? C. C Bu. C Bu. Tadi saya dulu ya, berarti Iya, kami C. C. Oke, kita lihat. C. Ye. Yeay. 10 ya. C Bu. Maaf ya anak-anak itu nggak nyantai. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 10. Oke, ini soal terakhir. Jadi Ibu minta Rahma untuk membacakan. The following are included in the typical organelles of plant cell are jawabannya A. 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 Oke. A. Kelompok 1 A. A. Sama-sama A ya. Oke, kita lihat sama-sama. Yeay. Yeay, benar. 10. Dua, 25, 35, 45, 55. Minusnya jadi 5. Kelompok 2. 15, 25, 35, 45. 60. 60 kata Ibu benar. Ya, 60 benar. Yeay. Jadi kita sudah bisa melihat poin siapa yang paling tinggi. Nah, jadi di sini poin yang paling tinggi itu adalah grupku. Yeay. Bisa. Oke, anak-anak. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, anak-anak, tadi kita Ibu tadi sudah menjelaskan materi yaitu tentang struktur pada sel tumbuhan dan kita juga tadi sudah bermain game ya. Nah, tadi gamenya seru nggak? Seru. Oke, next kita main game lagi ya. Nanti Ibu akan buat game yang lebih seru lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan dari materi kita hari ini? Tidak Bu. Oke, yang lain? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Oke, anak-anak. We can call it today as training. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, Rahma boleh menyimpulkan. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah one click organelles khas
berupa dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Di mana dinding sel itu berfungsi memberi bentuk dan melindungi sel, kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis, dan vakuola berfungsi menyimpan berbagai zat yang menjaga tekanan tubuh. Terima kasih Bu. Oke, Ratna, terima kasih ya Ratna karena Ratna sudah mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan finally this formation. Ibu akan mengulangi lagi materi kita hari ini. Tadi Ratna sudah menyimpulkan untuk kita, yang dimana today we have read the plant cell, the smallest, struktur and presentation, units of the plant body. Terus plant cell have unique organelle in the front of the wall, chloroplast and vacuola, as of which has an important presentation in plant life. Hopefully, today material has inside your understanding of plant cell struktur. Oke anak-anak, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita bisa belajar bahwa sel tumbuhan itu merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan terkecil yang dimana dia itu bisa menyusun tubuh pada setiap jenis-jenis tumbuhan atau pada setiap tumbuhan tersebut anak-anak. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bu ucapkan terima kasih untuk kita semua. Oke anak-anak, selanjutnya ada kelas lagi? Ada. Oke. Tadi kita nggak ada kelas ya? Ada kan pemimpin ya. Oke, kalau ada kelas lagi, Ibu akan mengakhiri kelas hari ini. Jadi kita tidak perlu berdoa ya anak-anak karena kalian ada kelas lagi nanti doanya pas kelas ini saja ya. Ya, Bu. Oke. Dadah, Bu. Terima kasih Bu. Makasih ya. Terima kasih Bu. Ya. Pertama Bu Ratna ya, segera Bu Ratna. Menurut penampilannya lebih bagus dari sebelumnya. Supervisornya siapa? Ya, silakan. Dari saya yang mengenai ketika memberikan penguatan itu sudah sangat baik sekali. Kalau sudah semuanya merangkum, komentar saya dulu sudah memutuskan keterampilan yang ada yang sangat baik. Kemudian kalau dalam keterampilan presentasi dan menyajikan itu juga itu sangat baik. Cuman kalau surat saya membawa barang nyata, contohnya HLP yang jago tadi dia jagonya agar siswa lebih nyata gitu, tapi langsung daripada digambar mungkin lebih merasakan. Ya. Kalau dari penilaian saya sih sudah luar biasa ya, sudah bagus, lebih bagus dari arahnya ya. Sudah mekanisme positif kepada siswa, kemudian tadi menyajikan presentasi dengan baik. Ya. Tapi ada sedikit, ya mungkin tadi masukan dari Bu Lani ya, dari Bapak. Kalau ngomongin bakteri, sebenarnya jangan pakai roti lah, apa? Coba. Jamu sama, ini sama nggak? Beda. Beda. Nah, oke. Kalau saya kan tadi, saya udah bagus lah persepsinya, tapi agak kurang pas tuh. Ya memang bakteri bisa membuat suasana jamur itu jadi lebih jamur, karena kan di jamur itu di roti itu ada gula, ada ini, atau apa itu di jamur. Tapi kalau sama jamur beda. Contohnya apa sebenarnya kalau yang kamu tampilkan ketika gambar tadi? Bukan roti, tapi apa? Busuk, maksudnya jamur. Yang paling gampang yang makan kedaluarsa, misalnya minuman yang bumbu, itu kan bakteri. Kalau
Kalau mau pakai contoh apa selain juga akan berkembang bakteri yang menyebabkan saya tadi yang kawet yang umumnya nggak boleh diminum lagi kan. Kenapa kalau nggak boleh diminum kan dalamnya ada bakteri? Kok bisa ya umum itu karena apa? Ada yang tahu karena apa? Saya kenapa kok botol yang sudah dewasa itu mengembung? Namanya bakteri dan gas biasanya. Nah, itu kan baru masuk tuh. Tapi udah benar nih persepsi baru ke tujuan belajar. Tapi sudah luar biasa. Kemudian kembali apa pendapatnya? Kemudian sudah sangat puas Pak, karena terakhir juga kan ini sudah melihat contoh video Pak berikan juga, terus cara-caranya, terus mungkin ada beberapa yang terlewatkan di sini Pak, tapi sudah sangat puas hari ini karena jelas lebih aktif lagi sih Pak. Siapa sebenarnya? Silakan Gisti. Tadi Fani tentang presentasi yang dengan menjadikan. Nah, ini ya sudah bagus yang di awal sudah memberikan menyiapkan materi dengan beberapa metode yang menarik seperti tadi ada video, terus pendahuluan dan risetnya juga bagus. Ada dia juga presentasi dengan poin-poin yang Ya, terima kasih. Proses sudah bagus ya. Sudah lebih bagus yang kita lakukan sebelumnya. Bagus, jadi guru sudah menggunakan contoh tubuh siswa sendiri ya. Itu kan lebih mengenai. Apalagi tadi ada sedikit gambar, tapi kemudiannya dikaitkan sama materi, yaitu bagus ya. Kenapa kita bisa berbeda dan sebagainya. Jadi itu akan diingat ya, sampai kamu pulang ya dulu Bufa itu belajar sendiri itu dengan segala comania misalnya. Nah, itu kan akan diingat tuh. Mungkin materinya nggak akan diingat, tapi akan teringat bahwa ketika kita belajar tentang sendiri, belajar tadi tentang tapi menurut saya jangan ditutup sebelum selesai. Tapi kayaknya ada penutup sebelum besok. Oke, kita sudah tutup pelajaran kita hari ini sekarang mungkin. Ya, tapi jangan kesimpulan itu harus di akhir. Kalau dia games, itu dengan games. Oke, kesimpulan kita apa hari ini? Tetap kesimpulan selalu akhir, bukan di tengah-tengah. Tadi Victoria juga kalau masalahnya. Bukan. Masih ada. Oh iya. Jadi, nah, ya tapi tadi jadi nggak enak gitu tengah-tengah udah selesai, ini selesai karena itu sebenarnya udah santai jangan fokuskan. Tapi kalau kita untuk merangkul ini lagi di sana. Kemudian Bu Victoria silakan. Ya, jadi perasaan saya ini itu cukup puas Pak. Karena sudah bisa, menurut saya ini saya sudah bisa menampilkan yang terbaik dari yang sebelumnya. Terus saya juga sudah bisa membawa suasana kelas yang mungkin bisa membawa siswa-siswanya itu lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, silakan Bu. Semuanya udah bagus Pak, cuman tadi belum spontan sama. Ya. Terima kasih ya. Saya juga sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya menurut saya ya. Kemudian juga sudah interaktif, ada banyak sedikit dari Fani juga sudah menggunakan walaupun cuma tulis angka itu bagus ya. Kalau itu juga digunakan untuk pembelajaran. Jadi nggak pakai PowerPoint saja. Persepsinya juga sudah bagus dengan membawa daun. Saya tanya jawab apa dia tahu tidak kalau anaknya yang banyak ya kan. Jadi persepsi itu ya seperti itu. Jadi anak itu tertarik dulu dengan apa yang akan dipelajari. Nah, itu sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan persepsi. Itu saya harapkan nanti sampai kira cuma seperti itu. Walaupun dia menjaga saja itu ya kita boleh berbeda ya kan dengan cara seperti itu. Kamu cari-cari ide-ide itu apa saja boleh lama merasakan itu mesti merasakan juga bisa
Jadi ngajarnya memang agak seperti ada tahu kenapa. Makanya materi itu jangan banyak-banyak. Kalau misalnya dia cuma sampai di bisa ya sudah apa sampai banyak-banyak. Tapi waktunya kayaknya berlebih ya. Sedangkan hanya 20 menit. Tapi sudah luar biasa. Ini penampilan luas. Jadi silakan nanti yang ketiga ini mulai di print dari RPP 1 sampai 4 itu, kemudian lembar-lembar ini dikumpulkan termasuk lembar dari teman-temannya, setiap anak dikasih kita aja. Nah, kan yang video di YouTube itu menurut saya nilai ya, jadi dikosongin aja, tadi tetap dimasukkan. Jadi setelah RPP, nanti setelah RPP lembar observasi saya dan kemudian RPP lagi. Ini nanti yang kosong biasa kumpulkan yo secepatnya ya, bisa dimasukkan nilainya. Kalau bisa ya besok. Nah, itu pasti kan ketiga ini dua, yang ketiga itu nanti kan habis masih ada 3 orang kan? Siapa aja? Ya semua maju juga. Kamu rambutnya dulu. Kenapa nggak rapi sih dari rumah? Jangan itu ya. Nanti tuh saat PPL itu mau ngajar baru dia rambut itu nggak pas. Di rumah sudah harus siap. Ketika mau masuk ke dalam sekolah belum bertemu siswa, makanya berangkatnya lebih pagi. Komisi boleh bereskan rambut dan sebagainya. Jadi ketika ketemu siswa itu udah cantik, udah ganteng. Itu saran saya sih, apalagi besok saat PPL itu masuk di jam berapa? 7:30. Jadi di sekolah itu paling nggak 6:15 itu sudah ada di situ. Jadi kamu bisa rapi-rapi apa lusi nggak usah betul-betul sebaiknya agak tipis-tipis saja nih kan. Iya, tipis aja. Ini aja jangan betul-betul ya. Tidak apa-apa kalau di sini. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saya sih. Dulu waktu di sekolah swasta ya nggak apa-apa, betul ya. Tapi kadang kalau di negeri itu agak di sini. Kemudian kalau saya rambutnya rapi seperti ini. Karena kalau di prodi lain di gere-gere, sebenarnya nggak ada alas, nggak ada ini sih, nggak ada. Tapi orang itu kalau melihat yang seperti ini itu lebih berwibawa menurut saya. Ya kan? Menurut saya, ya, tapi nggak tahu. Kalau di sekolah negeri bisa itu kan mereka berjilbab dan rapi. Itu aja. Jadi ini siapa yang maju? Iya. Kamu enggak? Minggu depan Pak, sama kami. Minggu ini. Kan kamu kasih ini atas saya. Kemarin pengen maju kan? Itu yang buat minggu yang PPM sih itu minggu depan. Terus sampai tadi saya masih. Ya saya kira Mas dari Lebih awal. Lebih awal mana-manain. Tetap di. Kalau kita datang dia. Iya. Bagi yang alun-alun enggak ya. Ya kan? Ya, maaf ya, soalnya saya suka kerapian tuh nama anak tuh kerapian. Kamu nggak maju sekarang aja, berarti tinggal 3 orang besok minggu depan. Hari apa ini? Yang lain nggak apa-apa. Ini nggak ada hari yang kosong. Oh, bisa. Nanti pakai lab aja. Saya kira tadi saya udah komplain tuh sama yang matematika terus, saya enggak. Saya karena udah ditulis. Ternyata kosong nggak dipakai hari ini. Saya kan. Pasti hari ini saya. Berarti Jumat nggak ada, Kamis nggak ada yang kosong. Masih ada kelas Pak. Aku bisa jam berapa kamu? Saya jam 9 sama jam 1. Ya kan bisa masuk. Soalnya saya luas juga Pak etika. Rebu nggak ada yang kosong. Kalau Kamis kita terus Pagi Kamis. saya Berapa nih Pak? Iya, Sama lagi. Orang juga udah ada. Kamis pagi bisa. Kita break. Tapi dari pagi Pak jam 8 dari pertama.
atau tidak? Ya. Kalau Jumat. Nah, yang itu kuliah lama aja pasti. Terus untuk nilai apa itu? Kalau enggak untuk mata kuliah semester depan aja apa mata kuliahnya. Jadi nggak usah ada tugas lagi. Mungkin salah saran saya sih ya, panggilnya siapa kok itu? Iya maksud saya kan semester depan itu mata kuliah kimia tuh. Ya mau kamu ambil kan? Jadi kalau sudah sama dosennya, jadi udah ambil tugasnya sekarang masuk ke tugas lagi. Tidak santai kayak mubazir, kuliah lapangan cuma jalan-jalan keluar itu loh. Ya nanti bicara